Halo pilot, ketemu maning channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia Reptile Cloud 149 HD versi 2. Dan di sebelahnya ini yang sebelumnya ya. Jadi kemarin Sinbub itu rame Reptile Cloud yang ini. Ternyata Reptile Cloud keluarin produk baru, yaitu Reptile Cloud HD yang versi kedua. Dan ini dari Om Diki di Semarang ya, kirimnya ini sama remote jumper T18 Pro. Dan di sini protokol dimintain tolong untuk binding ke remote jumper T18, terus settingin juga dan dituningin sekalian. Dan ini protokol sudah keluarin dari boxnya. Yang paling kelihatan boxnya, nah ini kotaknya, ini warna putih bersih, Cloud 149. Sedangkan yang lama warnanya coklat bro. Oke, jadi kalau yang ini kebetulan sudah dipasang mounting 3D print ya untuk Xiaomi Yi. Nah, yang ini. Oke, masuk ke sini ya. Terus yang didapat di Reptile lama itu mounting GoPro. Nah, seperti ini. Nah, ini casing sih sebetulnya ya. Terus masangnya pun juga ribet ya. Nggak ada dudukan baut dan sebagainya. Jadi ya nggak dipakai lah. Disimpan aja. Oke. Ada kemajuan sih di Reptile Cloud produk terbaru ini. Jadi menurut Pilot Nakal ini seperti Protect 35 dimensinya ya, sedangkan ini seperti Protect 25. Jadi teman-teman kalau penasaran, ini di jejer seperti ini. Nah, 11 12 ya. Jadi ya si yang sebelumnya ini besar di ductile-nya sama sih, cuman kesannya lebih besar karena dia ada melengkung keluar. Terus ada seponnya juga tebal banget ya. Sementara seponnya si versi 2 dia seponnya mirip seperti Protect 25, Protect 35 ya. Oke, mantul. Dan ini jam fan itu prop bawaan dari yang versi 2. Jadi protokol kemarin-kemarin kan banyak terima paket RTF ya. Protokol ganti semua propnya pakai jam fan D76. Dan pabrikan Reptile Cloud ngelirik juga akhirnya pakai prop jam fan JD76 ya. Untuk motornya ini support 4S ya. Dia motor 1408 3000 kV. Sedangkan yang lama itu 4000 kV. Kasih lihat. Nah, itu dia 4000 kV ya. Ini 1407B, sementara ini yang baru 1408 3000 kV dengan 4000 kV. That's why makanya Pilot Nakal tidak merekomendasikan si Reptile ini pakai 4S. Kalau ini sudah kelihatan motornya sudah bisa 4S ya. Terus signifikan apalagi ya, yang keren di belakang itu untuk port Type C, sementara si Reptile yang lama itu masih di sini. Jadi butuh adaptor L-shape ya supaya bisa colok. Kalau enggak kita harus lepas ductile-nya supaya bisa nyolok micro USB. Dan yang baru sudah ditaruh di belakang, berikut dengan ada LED 2 di samping kanan kirinya, termasuk juga soket Type C ya. Ini sama Om Diki sudah dipasangin XM Plus ya. Jadi protokol tinggal binding, setting di remote, setting di Betaflight, terus cobain terbang. Kalau kurang enak nanti dituning lagi. Terus yang signifikan juga di Reptile Cloud V2 itu ternyata dia sudah nggak pakai stack ya. Dia pakainya IO, FC sekaligus ISC. Untuk VTEC-nya sama seperti yang pertama, warnanya merah ya. Ini VTEC EWRF support sampai 400 mW. Untuk ISC-nya tetap FC ISC, ISC-nya 20 ampere ya. Dan ini pun juga masih pakai ISC 20 ampere. Kemungkinan sih irit ya. Dan di sini sudah disediakan nih, bukan casing ya, tapi mounting dudukan untuk action cam apapun. Tapi action cam-nya harus pakai seperti ini. Nah, ini namanya mounting apa ya? Protokol kurang paham. Oke, jadi tinggal dipasang terus dibaut. Nah, jadi simpel banget. Mau action cam apapun bisa masuk ke si Reptile Cloud V2 ini ya. Mantap sih ini. Oke, ini coba dipasang. Dan ini ngepres banget ya sama namanya? Propeller. Oke, ini bautnya agak susah lepas-lepas. Nah, pas banget. Jadi seperti ini. Nah, sanggup gak bawa action cam? Ya pasti sanggup lah. Pabrikan waktu desain, waktu bikin itu sudah mikirin bahwa ini sanggup terbang bawa action cam karena sudah disediakan mountingnya ya. Untuk kamera ada perubahan. Ini pakai Foxeer Racer bro. Dari pabrikan kemarin pakai Cadix N. Nah, ini pakai Cadix N. Yang baru sudah pakai Foxeer. Foxeer hasilnya jauh lebih bagus ya daripada si Cadix ya.
Dan ini antena VTX ya, nggak ada mereknya, 5,8 RHCP, dia pakai RHCP bukan LHCP. Karena ada pertanyaan teman-teman, Om, LHCP sama RHCP bedanya apa? Pakai RHCP aja dah. Karena antena Google kita semua pakai RHCP ya. RHCP right ke kanan, circular polarization. Kalau LHCP dia left ke kiri ya, jadi kayak gitu, pokoknya pakai RHCP aja dah. Oke, ini sama Om Diki sudah dikasih kabel TIS, dikasih kabel bakar ya. Jadi antena antena receivernya seperti ini, XM Plus. Oke, yang didapat di Reptile Cloud 149 HD apa aja? Karena drone-nya udah keluar. Dapat spon ekstra ya, spon tambahan. Terus, nah ini dia, strapnya masih sama seperti yang lama. Nah, ini pakai besi ya, terus ini kulit, cakep. Terus ada tambahan baut, kunci L, terus ada mur juga. Ini sponnya lumayan banyak ya. Ini untuknya seperti di bawah, protokol belum pasang. Terus ini protokol kasih lipo buzzer checker ya, voltage buzzer checker. Jadi buat ngecek baterai. Karena kalau kita sudah main 2S, 3S perlu pakai ini. Oke, ini ditutup, cakep sih kotaknya ya, lebih worth it lah. Oke, ini fungsinya seperti ini. Ini pertama nggak dikirimin nggak dikirimin baterai ya, cuman dikirimin Reptile sama si jumper T18 Pro. Jadi fungsinya seperti ini. Ini baterai 3S Gaoneng 1550 ya. Baterai lipo, buat ngeceknya seperti ini. Kelihatan nggak ya? All 12,4, sel 1 415, sel 2 415, sel 3 418. Jadi baterainya full ya. Ini memang nggak begitu akurat, tapi oke banget buat ngecek baterai udah habis atau masih full. Ini nanti protokol cobain pakai 3S sama 4S ya. Di sini 3S pakai Gaoneng, 4S pakai CNHL. Ini lebih berat, 4S ya, 3S lebih ringan. Secara ini 3 baterai di dalam, 3 sel, yang ini 4 sel ya. Oke, terus ini remote-nya jumper T18 Pro. Sini ada smartphone. Nanti protokol coba kasih lihat caranya setting ke Betaflight ya. Cuman kalau di smartphone namanya SpeedyBee. Ini remote-nya Om Diki ya, jumper T18 Pro. Wis, sadis. Sekarang semuanya pakai yang Pro, Bro. Oke, ini ada protektor gimbal ya, terus ada neck strap juga. Oke. Ini protokol kemarin sudah binding. Nah, nanti protokol kasih tahu caranya binding XM Plus ke remote multi protokol seperti T18, TX16, T-Lite dan lain sebagainya. Oke, masuk model, terus pilih profilnya yang FRSKX D16. Terus pencet bin. Itu belum binding, pilihnya 9 sampai 16 telemetry off. Oke. Jadi, ini kalau belum terbiasa harus dilakukan orang tua. Caranya adalah pencet tahan tombol bin, nah itu warnanya silver ya, pakai obeng, kemudian colokin baterai. Tapi ini jangan dilepas, tahan 2-3 detik baru dilepas, sampai nanti LED merah dan hijau nyala bersamaan. Oke, ini gimana caranya ya? Oke, nunduk. Oke, cobain ya. Gak maju dong. Ya, jadi buat Om Diki sama teman-teman biar tahu cara binding XM Plus ke remote multi protokol. Ini protokol pencet tahan, nah seperti ini. Kemudian dilepas. Jadi tadi pencet tahan, kemudian nanti LED merah sama hijau nyala bersamaan. Setelah itu pencet enter 9 sampai 16 telemetry off. Oke, diperhatikan LED merah di receiver berkedip tandanya sudah connect sama remote. Kalau XM Plus ini cuman support RSSI ya, jadi nggak ada telemetri. Telemetri nggak bakal keluar karena memang dia nggak ada telemetri. Oke, remote sudah connect, dicabut baterai drone dan kemudian dicolok lagi. Nah, kalau XM Plus terlalu dekat dia nggak mau connect. Itu LED hijau nyala, masih connect ya. Oke, ini cabut, tandanya sudah connect dan sekarang masuk ke smartphone. Oke, jadi ini konektor di Reptile, cakep, sudah pakai tipe C. Jadi colok di belakang. Kemudian dicolok di handphone, cuman ini konverternya lupa bawa. Oke, protokol kasih ini ya, tutorialnya di laptop aja ya, di PC. Oke, jadi ini kalau dicolok ke PC dia nggak ada power, jadi butuh dikoneksikan ke baterai. Oke, nanti di akhir video ya untuk tutorial setting di Betaflight. Oke, ini langsung terbang aja, takutnya keburu hujan. Oke, terus di sini protokol ada obeng ya, ini hex 4-in-1. Jadi ini penting banget sih buat pilot ya.
Ini ada M2, M3, M4, M5 ya. Untuk buka baut di atas kalau pakai kunci L bawaan itu kan L, jadi ribet. Kalau ini seperti pakai seperti pakai obeng biasa. Oke. Jadi kemarin ada yang tanya, Om, yang baru Reptile Cloud itu pakai stack atau pakai IO? Ternyata dia sudah pakai IO, bro. Oke, ini buka tutup lensanya, Foxeer. Wih, nungging banget nih. Ntar ngebut banget ini ya. Oke, nggak terlalu tinggi ya, 15 derajat. Terus enaknya pakai baterai 3S dulu ya. Kakak pengen nyobain pakai baterai 3S biar powernya nggak terlalu buas. Oke, mana strapnya? Nah, ini ada strap Reptile Cloud. Ini protokol pakai dulu. Oke, jadi usahakan di titik tengah ya untuk baterainya si Reptile supaya nggak terlalu berat di belakang atau terlalu berat di bagian depan. Oke, cara pasang strapnya gampang banget ya. Jadi masuknya seperti ini. Nanti kalau kesusahan tinggal dicukit aja. Oke, udah masuk ya. Jadi posisinya seperti itu, terus baterainya seperti ini. Ini kebesaran strapnya ini. Atau enggak posisi baterainya gini aja dah, berdiri aja. Jadi biar pas posisi strapnya, nggak terlalu panjang juga. Dan hasilnya seperti ini. Wes mantul ya. Cakep sih ini. Jadi apa ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Pas banget size-nya si Reptile V2 ini. Cakep juga, warnanya biru ya. Ini pakai action camnya protokol, pakai Xiaomi Yi internasional. Ini action cam yang harga terjangkau tapi kualitasnya luar biasa. Oke, ini protokol belum ada Google. Ntar protokol ambil Google dulu dan langsung cobain terbang si Reptile Cloud 149 HD V2. Oke, ini udah pakai Google, belum dipakai, maksudnya sudah ambil Google. Oke, colok baterai 3S. Nah, itu dia LED-nya ya, hijau dan merah, mantul ini. Kemarin kan protokol waktu bikin Reptile itu selalu pakai LED buzzer ya. Nah, ini dia, ternyata dijawab sama si Reptile V2, sudah dapat LED buzzer. Cakep dah. Untuk arming di sini, loh, arming dong. Oh, dia nggak mau connect karena terlalu dekat. Oke, untuk arming di sini. Oke, drone arming. Untuk mode terbang di sini ya. Untuk buzzer. Oke, yuk kita cobain terbang. Ini action cam belum nyala. Bentar, cek Google dulu. Oke, pakai Xiaomi Yi, nyalain action cam. Oke, tunggu sampai nyala LED konstan. Nah, baru bisa record. Oke, rekamnya pakai Xiaomi Yi, di drone-nya juga pakai Xiaomi Yi. Oke, yuk coba terbang si Reptile ya, pakai jumper T18 Pro. Foxeer, aduh kacau nih. Kayaknya pakai F4 deh. Nah, ini baru jelas. Oke, lihat stick cam. Udah pas. Arming, protokol terbang di mode air ya. Ini kondisi angin lumayan kencang. Protokol setting VTX-nya di 400 mW. Oke. Ini maiden ya pertama kali. Oke, let's go, coba 1 2 3. Wow, goyang dompet. Ini masih default, protokol belum otak-atik ya, belum tuning. Jadi masih bawaan. Buset, powernya luar biasa ya pakai 3S ya. Jadi biar nggak kelamaan teman-teman penasaran sama Reptile Cloud V2, protokol buatin videonya dulu. Nanti kalau selesai tuning, protokol kalau sempat buatin video lagi ya. Wow, lebih ringan rasanya sih pakai si V2 ini ya. Goyang-goyang. Goyang dompet ya. Jadi dari kalian teman-teman beli ya, itu nggak bisa langsung enak terbangnya. Memang harus butuh setting dan tuning supaya drone ini terbangnya ndak geol-geol. Ini anginnya lumayan kenceng.
Wow, ternyata suara prop Jamvan juga kenceng ya. Ini pakai 3S udah oke. Kalau mau pakai 4S pasti lebih powerful lagi ya. Nyobain V2 bro. Ya, ini apa ya, sugestinya habis pegang si Reptil V2 terus nyoba nerbangin, rasanya kayak nggak begitu besar, nggak begitu kecil, jadi pas banget sih. Oke, voltage baterai 3,85. Wah, geol-geol parah nih. Jadi buat teman-teman yang pakai V2 terus nyoba terbangin dan hasilnya geol-geol, ya memang butuh di tuning ya untuk PID-nya supaya hasil terbangnya maknyus mulus. Enak sih, Reptil ini memang drone Cinewhoop yang sanggup bawa action cam ya. Ada buah mangga tuh, gondol-gandul. Pakai 3S sanggup berapa lama ya? 1550 mAh. Dibuat pakai nerbangin Reptil V2. Plus bawa action cam, berat bro. Oke, putar-putar di lahan belakang. Kondisi cuaca nggak memungkinkan, kadang tiba-tiba gluduk-gluduk kayak mau hujan tapi nggak hujan-hujan. Madiun ini aneh emang. Di tempat teman-teman pasti udah pada hujan terus ya. Cuman di Madiun anginnya kenceng ya, terus mendung juga. Malah cerita cuaca nih Pilot Nakal. Oke, pakai 3S oke banget ya. Wow, bisa landing di meja enggak ya? Wah, mantul bro, tuh lihat. Nah, Google-nya Pilot Nakal nggak ngerekam ya, jadi yang rekam hanya si Xiaomi. Oke, cek motornya panas enggak? Motor hangat kepanas ini motornya. Jadi penyakitnya Reptil memang seperti itu ya, motornya hangat ke panas. Nah, ada LED juga di bawah. Buset, kanan kiri ternyata, sama di belakang. Oke, Pilot Nakal coba 3S dulu ya. Nanti Pilot Nakal tuning terus nyobain sama 4S biar hasilnya juga terbangnya maknyus. Ini belum selesai ngerekam nih. Oke, record selesai di action cam dan dimatiin. Oke, untuk proses tuning nggak bisa cepet, jadi butuh proses waktu yang kalau pas cepet ya cepet, kalau lama ya nanti jadinya lama. Oke, cabut baterainya karena dia terlalu dekat sama remote. Oke, cukup sekian ya review Reptil Cloud V2 dari Pilot Nakal. Ini punya Om Diki yang ada di Semarang. Pilot Nakal beresin dulu Om Diki, kalau udah beres semua baru Pilot Nakal kirim ke Om Diki yang ada di Semarang. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Sampai jumpa di video berikutnya, pasti di channel Pilot Nakal FPV. Pilot Nakal pamit, thank you, safe fly, and ciao. Oke, ini udah colok dan itu juga sudah kecolok. Jadi pakai baterai 3S dulu. Dan sudah kebaca. Oke, langsung connect. Ya, kok error. Oke, connect. Jadi pertama sebelum kita menerbangkan drone, kita harus buka Betaflight, kita harus setting dulu. Oke, portnya di UART 2 ya untuk receiver. Terus UART 1 untuk smart audio. Kemudian ke configuration, ini masih default semua, Pilot nggak otak-atik. Dan yang pasti diperhatikan adalah ini, arming. Kita ganti ke 180. Tujuannya apa? Kalau dia nggak betul-betul sejajar, nggak mau arming. Itu 25. Kalau 180 mau agak miring dikit, dia tetap arming ya. Oke, itu aja diganti 180. Namanya tetap 149. Receiver S-Bus ya, serial base receiver. Pilihnya yang ini kalau kita pakai S-Bus, dan yang paling bawah serial receiver provider kita akan tetap pakai S-Bus. Karena FRSK SM Plus dia S-Bus. Soft serial aktif, telemetri aktif, LED strip aktif. Oke, kita kasih lihat ke teman-teman. Wih, LED-nya bro, cakep ya. Nyempil di belakang. Jadi Pilot selama ini waktu bikin paket RTF memang kasih ini LED ya, sama buzzer. Ini juga sudah ada buzzernya. Pilot ini nggak kelihatan ya. Oke, air mode aktif, OSD aktif, dynamic filter aktif, RX loss diaktifin aja.
And sampai bawah semua aktif ya, save and reboot. Nah, cakep dah. Terus power and battery kita cek ya, 3,3 volt ini terlalu berbahaya, dibuatlah 3,5, dan warning cell voltage-nya juga 3,5, itu paling aman ya. Terus kemudian jangan lupa di save. Oke, terus receiver. Nah, perhatian buat XM Plus, untuk RSSI channel supaya RSSI itu jalan, ini harus diaktifkan di AUX 12. Oke, coba kita cek. Ternyata dia belum connect remote, otomatis nggak keluar ya, AUX 12 nggak bakal jalan. Oke, kemudian modus ya, modus ini pertama agak tarik ke sini di 1650 ya. Terus AUX 1 untuk arming ya, jadi posisinya di switch ini, AUX 2 untuk angle, sini ada horizon juga. Kemudian ada beeper di AUX 3, posisinya di paling ujung. Jadi jangan sampai tertimpa ya, seperti ini, angle sama horizon, jangan ditimpa seperti ini. Nanti jadinya bakal kacau. Jadi speknya diposisikan seperti ini. Nah, jadi AUX 2 untuk posisi switch 1 dia angle, posisi switch 2 di horizon. Nanti kita akan jelasin. Kemudian beeper di AUX 3 harusnya ada flip over after crash. Nah, ini harusnya di pertama saranin sih seperti ini ya. Jadi AUX 2 paling ujung, flip over after crash, dan ini horizon, speknya nggak usah dipakai. Jadi kalau kalian mau sinematik yang bagus, langsung pertama angle, di tengah ini kosong, otomatis diisi sama air mode. Kemudian yang terakhir AUX 2 di akhir diisi sama flip over after crash, kemudian save ya. Kalau kalian bingung terlalu banyak, tinggal tarik ke atas, terus yang ini dicentang, hide unused mode, sembunyikan mode nggak dipakai. Udah, jadi kita pakai modenya ada 4 untuk arming, mode terbang AUX 2 di angle, kemudian di tengah air mode, yang terakhir di flip over after crash, yaitu untuk total mode. Oke, motor OSD ini bebas ya, terserah teman-teman, cuman pertanggal demennya seperti ini ya. Kalau mau dipakai bisa, maksudnya teman-teman pengen niru seperti ini boleh, silakan, monggo. Terus untuk craft name pertanggal sekarang nggak mau pakai. Oke, terus turun paling bawah ya. Ini kenapa ada 3 ya, cukup di kolom sebelah kiri aja yang diaktifin karena kita pakai cuma satu profile. Dan untuk timer 1 pertama nggak pakai, pertama pakainya timer 2, itu namanya fly minute. Jadi kita terbang sudah berapa lama, itu timer 2 ya. RSSI channel, dan yang paling penting adalah mode terbang, fly mode. Nah, fly mode taruh di sini. Oke, kemudian untuk ini C namanya apa ya, core temperatur. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalau kita kelamaan, kita tahu berapa temperatur VT kita, terlalu panas atau apa. Ini kurang turun dikit. Oke, turunin segini. Low voltage tetap tampilin ya, jadi itu peringatan buat pilot, apalagi yang pemula, karena kadang nggak memperhatikan ini voltase baterai. Jadi low voltage ini seperti ibaratnya kendaraan bermotor, itu ada peringatan baterai bensinnya mau habis bro, buruan ke pom bensin. Tapi enggak, ini buruan kita landing ya. Oke, kemudian save ya. Terus VTX ini bisa di set, ini dari default dari pabrik, race band channel 8 ya, di 400 mW. Protokol setting ke Fat Shark favorit F4 400 MW, save. Oke, setelah itu disconnect, kemudian kita proses binding. Ternyata si Reptil terbaru dia dicolok ke PC, nggak mau nyala, harus ada supply power dari baterai 3S atau 4S ya, baru FC dapat power. Ternyata dengan begini nggak dapat power. Oke, yang pertama kita siapin adalah remote ya, ini adalah jumper T18 Pro dari Om Diki. Dan kita masuk ke model. Nah, kita turun ke sini. Kita pilih multi, FR SkyX, kelihatan jelas ya, D16. Nah, D16, terus pencet bin. Kita pilihnya 9 sampai 16 telemetry off, karena XM Plus tidak punya telemetri. Jadi ini jangan dipencet dulu, tapi kita standby di sini. Oke, jadi siapin obeng, karena kita harus pencet tahan tombol bin. Nah, ini pencet tahan. Kalau kalian kesusahan bisa minta tolong teman. Di sini pertanggal cuma 1 orang. Udah terbiasa ya. Oke, pencet tahan. Terus lepas. Dan nanti LED-nya ini salah. Jadi harusnya LED-nya nyala konstan. Oke, pencet tahan.
Nah, kemudian lepas dan nanti LED merah dan hijau itu nyala bersamaan. Nah, ini ya, kelihatan di sini. Oke. Terus kita binding dari remote. Di sini tinggal pencet aja enter. Nah, kelihatan LED merah berkedip, tandanya sudah berhasil proses binding XM Plus ke remote multiprotokol apapun ya, mau jumper T18, mau TX16S, mau jumper T-LED, itu prosesnya sama. FRSky X D16. Terus kalian pilih 9-16 telemetri off, karena FRSky XM Plus dia 16 channel. Cabut, kemudian dan dicolok lagi. Dan LED di XM Plus sudah berwarna hijau, tandanya sudah connect. Connect. Nah, kalau sudah connect, kita masuk ke receiver. Perhatikan, AUX 12 akan naik turun. Ini tandanya RSSI, angka kekuatan sinyal. Berarti tandanya sudah aktif. Kita angkat throttle. Nah, itu throttle jalan, yaw. Oke, kanan, roll kiri, pitch maju, pitch mundur. Aman. Dan sudah siap terbang. Oke, jadi segitu aja sih untuk proses setting dan setting ya ke Betaflight. Kalau tuning beda lagi. Kalau tuning nanti kita namanya masuk ke PID tuning. Di sini agak ribet ya, karena sebelah tangan sendiri juga masih belajar, dan cobain dulu pakai default PID dari pabrik. Apakah sudah sesuai atau belum? Dan di sini proses yang cukup lama untuk namanya proses tuning. Disconnect dan sudah kelar.